Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang momen dipol magnetic atom. Jadi ya, di sini ada poinnya, kita bisa lihat. Kita akan bahas keterkaitan antara momen magnet dengan momentum sudut elektron. Oke, jadi seperti yang kita pernah bahas, bahwasanya atom itu sebenarnya merupakan kita bisa anggap mereka itu sebagai magnet-magnet kecil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pemodelan atom yang paling sederhana, di situ kan saya punya inti atom yang kemudian di sekitarnya itu dikitari oleh elektron gitu ya. Jadi ini biar saya gambar lingkarannya dulu. Nah, pemodelannya kayak gini. Oke. Jadi kalau di dalam pemodelan ini kita bisa lihat bahwa lintasan elektron itu kita bisa anggap secara sederhana adalah sebagai lingkaran gitu ya. Walaupun ini kurang tepat, tapi pemodelan ini cukup lumayan bermanfaat, memudahkan kita. Sekarang misalkan di sini ada elektron gitu. Di sini ada elektron, atau misalnya kita pakai yang umum dulu, bahwasanya di sini ada semacam muatan listrik Q gitu ya. Muatan listrik Q yang dia bergerak melingkar menurut lintasan yang biru ini, sehingga di setiap titik itu punya kecepatan tangan sial ini ya. Punya kecepatan tangan sial. Sedangkan di sini jari-jarinya misalnya adalah jari-jarinya dari sini itu misalnya adalah R gitu misalnya. Nah, partikel ini dengan muatan listrik Q ini memiliki massa yang massanya itu adalah mq gitu misalnya. Nah, sekarang kita akan analisa. Pertama, momentum sudutnya ya, karena kita ingin mengaitkan antara momen magnet dengan momentum sudut. Jadi di sini partikelnya itu karena bergerak melingkar, dia akan memiliki momentum sudut. Seperti yang kita tahu di pelajaran mekanika, bahwasanya momentum sudut L itu didefinisikan sebagai hasil kali cross product antara vektor posisi R dengan vektor momentumnya ya. Atau ini bisa dituliskan R P sin theta, itu sin theta itu adalah sudut antara vektor jari R dan vektor momentum, dan di sini entopi. Entopi itu adalah arah dari hasil kali cross product antara vektor R dan vektor P. Nah, kita bisa lihat untuk kasus gerak melingkar ini, di sini itu kan sudutnya 90 derajat ya. Karena sudutnya 90 derajat ini maka akan jadi sin 90 derajat ya. Ini akan jadi sin 90 derajat atau sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis hanya sama dengan RP entopi gitu ya. Jadi L itu sama dengan hasil kali jari-jarinya dikali momentumnya, vektor satuannya adalah entopi. Nah, kalau kita hanya ingin tahu besar momentum sudutnya, maka di sini bisa dituliskan hanya R kali P saja. Ya. Nah, kemudian P-nya itu kan momentum itu kan massa kali kecepatan ya, atau ini bisa dituliskan sebagai R dikali M dikali kelajuan ya, besarnya kecepatan. RMV gitu ya, RMV. Nah, ini kita udah dapat momentum sudut. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang momen magnet ya. Jadi kalau momen magnet seperti yang kita tahu, di sini kita akan bahas tentang momen magnet. Dia merupakan vektor momen magnet yang besarnya adalah arus dikali dengan luasan dari loopnya dalam arah m-topi. M-topi arah momen magnetnya itu adalah searah dengan medan magnet yang dihasilkan dari loop tersebut ya. Kalau kita lihat dari kasus kita, misalkan kalau Q-nya positif, maka dia akan menembus masuk ke dalam di gambar ini, di gambar lingkaran. Kalau Q-nya negatif, maka dia akan menembus keluar dari halaman gitu ya. Nah, sekarang kalau besarnya sendiri, besar momen magnetiknya, maka ini hanya perkalian antara arus dan luasan dari loop arus tersebut. Nah, kalau kita lihat di gambaran atom yang sederhana yang hanya ada satu muatan elektron atau satu muatan yang mengitari inti ini, dia cuma punya satu muatan listrik ya. Dari sini kita akan definisikan arusnya itu seperti apa I-nya.
Jadi kalau kita mau definisikan arusnya, I untuk kasus kita di atas, I itu kan didefinisikan sebagai perubahan muatan terhadap waktu ya. Nah, sekarang di sini waktunya kita ambil satu periode putaran dan Q-nya selama satu periode putaran itu kan hanya ada Q ya. Jadi Q muatan listrik Q ini dia kan dalam satu periode akan kembali lagi ke tempatnya semula ya. Karena itu di sini perubahan muatannya itu Q dan waktunya adalah periode satu kali putar si muatannya tersebut ya. Nah, di sini periode itu kan bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau saya punya gerak melingkar, maka saya akan punya relasi bahwasanya kecepatan dikali dengan periode. Periode itu kan waktu untuk satu kali putaran ya. Kecepatan dikali waktu untuk satu kali putaran, hasilnya kan memang satu lingkaran itu berarti, yaitu keliling lingkaran itu, yaitu 2pi kali R ya. Sehingga di sini T-nya periode itu bisa saya tuliskan sebagai 2πr dibagi dengan kelajuan dari si partikel tersebut, V-nya ya. Nah, di sini sekarang kita bisa substitusikan untuk arus I ya. Jadi untuk arus I di situ kan tadi sama dengan Q dibagi dengan T ya. Maka di sini itu sama dengan Q, kita substitusikan nilai T yang ada di bawah tadi, periode, Q dibagi T, berarti Q dikali kelajuan dibagi dengan 2πr. Sedangkan momen magnetnya itu kan M sama dengan I kali A ya. A-nya sendiri adalah luasan dari lingkaran ini ya, luasan dari lingkaran. Maka di sini kita bisa tuliskan I-nya adalah Q dikali kelajuan kali 2πr, sedangkan luas lingkarannya adalah πr kuadrat. Di sini yang bisa dicoret pi-nya, r-nya juga bisa dicoret. Sehingga saya akan punya momen magnetik dari model sederhana atom kita itu adalah setengah Q dikali kelajuan dikali dengan jari-jari. Ini adalah momen magnetnya. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini yang akan membuat relasi dengan momentum sudut itu terhubung. Di sini ada hasil kali antara kelajuan dengan jari-jari. Sedangkan di bagian L di situ ada juga ini hasil kali antara jari-jari dan kelajuan. Nah, dari situ kita akan melakukan substitusi ya. Jadi kalau di sini kan kita bisa lihat bahwasanya untuk definisi dari L itu kita bisa tuliskan sebagai massa dikali kelajuan. Masanya adalah massa Q, massa si partikel Q yang ada di sini tadi ya. Ini adalah massa Q. Kemudian massa Q itu yang ini ya, massa Q dikali kelajuan dikali dengan jari-jari. Maka saya punya kelajuan kali jari-jari itu sama dengan L dibagi dengan M Q ya, massa dari si partikelnya. Itu akan kita substitusikan sehingga kita punya momen magnetik kita itu sama dengan setengah, di sini adalah Q ya kan, ini Q terus dia dibagi M Q, dia kemudian dikali dengan L, momentum sudut ini. Nah, ini adalah relasi yang menghubungkan antara momen magnetik dari suatu model atom yang sederhana yang cukup bermanfaat dengan momentum sudut. Kalau dalam bentuk vektornya gimana? Kalau dalam bentuk vektornya berarti ya kita tinggal kasih L-nya sebagai vektor, M-nya juga sebagai vektor. Jadi di sini nanti adalah Q, ini 2M Q, 2 massa dari si partikel itu dikali dengan momentum sudutnya ini ya. Nah, ini kan Q-nya tadi umum sembarang, padahal kita tahu yang mengitari si atom itu sebenarnya adalah elektron ya. Jadi kita bisa tuliskan M-nya itu juga seperti ini. M itu sama dengan, nah, muatannya elektron, Q untuk elektron itu sama dengan minus dari muatan unit. Muatan unit ini kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Dengan nilai E-nya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ini.
Nah, kita gunakan simbol ini, maka vektor momen magnet kita bisa, untuk model atom sederhana kita, bisa dituliskan sebagai minus E dibagi dengan 2 ME massa elektron dikali dengan momentum sudut dari si elektron tersebut. Nah, ini adalah hasil kita yang menghubungkan antara momen magnetik, vektor momen magnetik M dengan vektor momentum sudut dari si elektron yang berupa L, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas sesuatu yang namanya suatu besaran yang dinamakan dengan magneton Bohr. Nah, di sini kita akan tuliskan hasil dari sebelumnya tadi, yaitu vektor dari momen magnet itu sama dengan minus E per apa tadi? 2 massa elektron dikali dengan momentum sudut dari si elektronnya. Jadi ini merupakan momen magnet untuk model atom sederhana kita tadi. Nah, sekarang telaah untuk momentum sudut dari suatu atomik itu sebenarnya masuk ke dalam ranah yang disebut dengan fisika kuantum ya. Nah, di dalam fisika kuantum itu kita kenal bahwa momentum sudut suatu partikel atau elektron yang suatu atom itu biasanya kelipatan suatu bilangan dari suatu konstanta yang dikenal dengan nama H bar ya. Nah, apa itu konstanta H bar sendiri? Konstanta H bar itu adalah didefinisikan sebagai konstanta Planck, yaitu H dibagi dengan 2 pi ya. Dengan nilai konstanta Planck sendiri, nilainya H itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Sedangkan H bar sendiri itu nilainya adalah 1,05 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, gitu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran yang lebih tepat ya. Jadi L itu sebenarnya adalah kelipatan dari suatu konstanta yang namanya H bar tadi. Nah, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih tepat, maka kita akan masukkan konstanta H bar ini ke dalam rumusan kita yang momen magnetik kita. Caranya dengan kita kalikan dengan H bar per H bar, jadi sama aja sebenarnya, nggak dirubah. Maka kita akan dapatkan momen magnet dari suatu atom yang di elektronnya itu terluarnya itu cuma 1, itu adalah minus E dikali H bar gitu kan, dibagi 2 ME. Di sini L, vektor momentum sudut di sini dibagi dengan H bar. Jadi sebenarnya H barnya itu kalau mau dicoret bisa dicoret gitu ya. Nah, tapi kita harus munculkan di sini. Nah, konstanta yang di depan ini itu dikenal sebagai dengan nama konstanta magneton Bohr, simbolnya Mb begini ya. Jadi rumusan kita, momen magnetik kita itu bisa dituliskan sebagai ini minus Mb dikali dengan L gitu ya. Nah, sekarang besarnya magneton Bohr itu berapa? Besarnya magneton Bohr itu adalah 9,27 kali 10 pangkat min 24 ampere meter persegi. Satuan ampere per meter persegi ini sama juga dengan satuan Joule per Tesla. Jadi ini dua-duanya ini adalah bisa digunakan dan sudah SI ya. Nah, kenapa kita ingin berikan dalam momen magnetik ini dalam satuan magneton Bohr itu? Oh ya, di sini lupa, di sini ada H barnya ya. Karena sebenarnya besaran dari magneton Bohr itu untuk atom-atom itu biasanya momen magnetiknya itu memang ukurannya diukur dalam satuan magneton Bohr. Jadi dia hanya ada misalnya atom ini ternyata dia hanya sekian kali magneton Bohr, atom yang lain hanya sekian kalinya dari magneton Bohr. Nah, kenapa magneton Bohr yang dijadikan patokan? Karena kita lihat di sini kita punya besaran yang namanya adalah
besaran momentum sudut dibagi dengan habar. Nah, di sini sebenarnya momentum sudut dibagi habar itu adalah suatu besaran fisika yang tidak bersatuan. Kalau kita mau analisa, tadi habar itu kan satuannya ini, joule sekon ya, joule sekon. Habar itu satuannya adalah joule sekon. Nah, apakah satuan dari momentum sudut itu juga bisa dibawa ke joule sekon? Nah, mari kita analisa di sini. Jadi kita akan analisa satuan dari momentum sudut. Nah, itu apa? Momentum sudut itu kan hasil kali tadi besaran yang dikalikan itu adalah posisi atau jarak dan momentum kan gitu ya. Nah, kalau dari sini kita masukkan satuan SI-nya, posisi itu adalah meter, momentum itu adalah massa kali kecepatan, yaitu kilogram meter per sekon. Nah, di sini sama aja, dia punya satuan adalah kilogram meter kuadrat per sekon, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau ini saya kalikan kemudian ini dengan sekon per sekon ya. Sehingga saya akan punya di sini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat kali sekon. Nah, yang ini tuh adalah joule ya. Jadi ini adalah joule per sekon. Jadi satuan dari L itu juga sama-sama joule per sekon, sehingga L dibagi habar itu tidak ada satuan ya. Sehingga seluruh satuan dari momen magnet itu dibawa oleh magneton bornya ya. Sehingga ini adalah satuan dari momen magnet itu sama dengan satuan dari magneton bor itu sama dengan satuan dari momen magnet. Nah, kemudian jadi kesimpulan yang saya katakan tadi akan saya tuliskan lagi di sini, bahwa umumnya besaran momen magnet dari atom itu adalah beberapa magneton bor gitu ya. Jadi dia nggak jauh dari satu magneton bor gitu ya. Bisa satu magneton bor, bisa 2, bisa 3 dan kelipatannya gitu ya. Jadi dia hanya beberapa kali lipat magneton bor. Makanya di sini kita definisikan besaran magneton bor ini karena memang biasanya hanya kelipatannya ya. Karena itu pun sebenarnya salah satu yang kita indikasinya itu bisa dilihat dari persamaan ini kan, L itu hanya beberapa kalinya habar ya kan. Karena N itu hanya beberapa kalinya habar, tentu di sini kan hanya memunculkan nanti angka yang cuman beberapa kali, sisanya kan N-nya. Kalau ini kita substitusikan ke sini, maka kan M itu hanya beberapa kali dari magneton bor gitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah tentang magneton bor yang hubungannya dengan momen magnet dan momentum sudut dari suatu atom. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pemagnetan jenuh. Jadi atau magnetisasi yang tersaturasi. Simbolnya adalah MS. Magnetisasi, S-nya saturasi. Jadi dia udah tersaturasi atau sudah jenuh. Apa itu maksudnya pemagnetan yang tersaturasi? Jadi misalkan saya punya sebongkah material gini kan. Nah, sebongkah material itu misalkan di sini momen magnetnya itu acak. Dia acak di dalam material ini. Ini adalah momen magnet yang di dalam material itu. Kemudian saya berikan kepada dia medan magnet eksternal gitu ya. Saya kasih medan magnet eksternal, B eksternal ini. Nah, tentu B eksternal ini akan memutar momen-momen magnet tadi supaya dia searah dengan medan magnet luar tersebut. Nah, pemagnetan jenuh itu terjadi ketika seluruh momen magnetnya yang di material itu sudah searah dengan B eksternal. Jadi kondisinya dia akan jadi seluruh momen magnetnya sudah searah.
Kita hapus. Nih. Nah, pemagnetan jenuh itu terjadi ketika seluruh momen magnetnya itu udah searah semua, yang ada di dalam material itu sudah searah dengan B eksternal ini ya. Dia jenuh, kenapa? Jenuh itu berarti dia udah kayak maksimal gitu ya, dia udah nggak ada lagi yang bisa dimagnetisasi karena semuanya sudah termagnetisasi, semuanya sudah terarahkan ke arah B eksternal. Jadi seluruh momen magnetnya itu sudah terarahkan ke arah B eksternal. Jadi ini sudah dalam kondisi magnetisasi yang tersaturasi itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan magnetisasi yang tersaturasi ini? Cara pendefinisiannya, jadi ini kan nanti satuannya itu pasti adalah jumlah keseluruhan. Jadi magnetisasi tersaturasi itu nanti adalah jumlah keseluruhan momen magnet, karena seluruh momen magnetnya tersaturasi berarti semua momen magnet yang ada di material itu dibagi dengan volumenya ya kan. Definisi dari magnetisasi kan apa kemarin, magnetisasi itu adalah dm per d volume gitu ya. Jadi jumlah keseluruhan momen magnet kalau ini sudah jenuh, dm-nya itu keseluruhan momen magnet yang ada di material tersebut dibagi dengan volume keseluruhan dari material tersebut. Jadi jumlah keseluruhan momen magnet itu akan saya definisikan sebagai jumlah, itu saya tulis kayak gini aja, jumlah seluruh M itu saya definisikan sebagai atau di sini M biasa dulu, itu saya definisikan sebagai satu buah momen magnet dari atom penyusun itu, satu momen magnet. Jadi satu momen magnet atau 1 M aja dikali dengan jumlah seluruh atom yang ada di material. Oke. Nah, sekarang misal yang diketahui dari material itu adalah informasinya itu berapa besaran momen magnet untuk satu buah. Jadi kita asumsinya di sini apa? Asumsinya misalkan untuk kita tentukan rumusnya, asumsi yang digunakan itu adalah ini material yang disusun dari satu buah partikel ya. Material yang tersusun dari satu jenis molekul, atau atom gitu ya. Jadi homogen, nanti kita mudah mendefinisikannya. Jadi kan asumsinya gini, misalkan diketahui yang diketahui itu misalnya adalah massa molar MR-nya dari si molekul atau atom yang menyusun material tersebut. Kemudian yang diketahui lagi misalnya massa jenis dari material tersebut. Nah, kayaknya ini udah cukup untuk mendefinisikan magnetisasi tersaturasi. Jadi dan juga M ya, masih kurang M. Magnetisasi untuk satu atom atau satu molekul itu dari si penyusun material tersebut. Jadi dari 3 keterangan ini kita bisa cari tahu seperti apa rumusnya magnetisasi tersaturasi. Kalau kita mau cari tahu satuannya dulu, atau ini besaran apa yang sebenarnya diukur. Kalau jumlah keseluruhan momen magnet kan di sini berarti nanti ada momen magnet dikali dengan jumlah atom ya. Jadi udah tertulis di sini momen magnet dikali jumlah seluruh atom ya. Berarti yang atas itu jumlah seluruh atom, yang bawah ini harus volume. Nah, sedangkan di sini kalau di sini kan satuannya untuk MR itu adalah berat molekuler, itu kan sama dengan
kilogram kalau satuan SI-nya kilogram per mol gitu ya. Sedangkan rho itu adalah massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, M ini ya M nanti yang kita akan butuhkan di sini ya sama. Jadi M-nya kita nggak perlu tuliskan satuannya nanti karena dia dalam kelipatan M. Yang jelas yang ini harus saya jadikan ke jumlah atom. Jadi saya bisa jadikan MR ke jumlah atom itu butuh satu lagi yaitu bilangan Avogadro ya, Na. Karena bilangan Avogadro ini satuannya itu adalah jumlah atom per mol ya, per mol. Nah, supaya kita bisa dapatkan jumlah atom per meter kubik, maka saya bisa pertama untuk mendapatkan MS ini, maka MS-nya itu sama dengan jadi di sini pasti ada Na itu karena sudah ada atom per mol. Molnya itu akan saya hapus menggunakan MR ya. Jadi ini akan saya bagi dengan, ini kan atom per mol berarti ini sama dengan atom per mol, jumlah atom per mol. Nah, padahal saya ingin jumlah atom per meter kubik dikali dengan momen magnet M gitu ya. Jadi di sini M pasti sudah ada, M-nya ditulis juga, dikali dengan M jelas. Ini dikali dengan, saya ingin, nah ini bukan dikali dengan seper MR ya, seper MR. Seper MR ini kan berarti satuannya adalah mol per kilogram ya. Ini mol per kilogram. Satuan M-nya kita nggak tulis dulu karena kita nggak butuhkan untuk ditulis nanti kelipatan dari M. Jadi ini molnya kan dicoret. Jadi saya sudah dapat atom per kilogram ya. Sekarang kilogramnya mau saya jadikan meter kubik. Berarti tinggal dikali dengan rho. Kali dengan rho. Yang rho ini satuannya apa? Rho ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadinya kalau ini dicoret kan saya udah dapat jumlah atom dikali momen magnet dibagi dengan meter kubik. Jadi rumusnya untuk M tersaturasi, saya tulis di mana ya? Di sini udah penuh. Saya tulis di atas deh. Maka kesimpulannya untuk magnetisasi tersaturasi itu saya bisa tuliskan sebagai M kali Na kali rho dibagi dengan massa molekulernya, gitu ya. Jadi ini adalah magnetisasi, rumusan untuk magnetisasi tersaturasi. Gitu. Jadi ini ketika seluruh magnetisasi tersaturasi adalah magnetisasi ketika seluruh momen magnetnya itu sudah searah dengan medan magnet eksternal. Oke, berikutnya, nah dengan berbekal apa yang sudah kita pelajari tadi, kita akan mulai membahas sifat kemagnetan bahan ya. Yang pertama kita akan bahas tentang bahan yang memiliki sifat paramagnetik. Oke, jadi apa itu sifat bahan yang memiliki sifat paramagnetik? Sifat paramagnetik itu dicirikan oleh suseptibilitas magnetik yang nilainya itu adalah positif tapi dia kecil. Nah, tempatnya itu di mana? Di rumusan kita. Rumusan kita adalah medan magnet yang ada di dalam suatu material yang diberikan medan magnet eksternal, maka dia medan magnet yang di dalamnya itu adalah besarnya medan magnet eksternal dikali 1 plus, nah ini. Dengan kecilnya ini seperti apa sih? Kecilnya ini itu ordernya itu 10 pangkat minus 4 bisa sampai 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 8 mungkin juga ada. Jadi yang lebih pun ada gitu ya. Ini hanya mungkin yang paling kecil, yang paling besar itu 10 pangkat minus 4. Jadi yang lebih kecil mungkin banyak ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di bagan yang kita tunjukkan sebelumnya ini ya, bahkan ada yang 10 pangkat minus 10 nih, yang untuk helium yang pertama ini, helium itu adalah 10 pangkat, ini yang minus, yang positif ini ada 10 pangkat min 7 ya, yang ini juga 10 pangkat min 7 untuk oksigen dan udara. Ini juga ada 10 pangkat minus 5 itu untuk aluminium gitu ya, jadi dia memang bisa sampai 10 pangkat minus 7 gitu ya.
Mungkin untuk material lain ada yang lebih kecil lagi. Tuh. Ini untuk amannya 10 pangkat min 7 aja. 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 7 gitu. Dan seterusnya kalau untuk yang material yang lain kalau misalnya ada yang lebih kecil. Nah, itu artinya apa? Kalau kita lihat dari rumusan ini, XM itu, Xi M itu jauh lebih kecil daripada 1. Sehingga nilai B yang dibangkitkan itu walaupun sedikit lebih besar tapi kurang lebih ya sama dengan medan magnet eksternal. Jadi medan magnet di dalam material tadi itu sama saja besarnya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang suseptibilitas tadi. Suseptibilitas itu apa sih sebenarnya? Suseptibilitas itu kalau dari segi bahasa itu adalah apa ya? Semacam derajat kebiasaan untuk terpengaruhi, gitu istilahnya kayak gitulah. Jadi seberapa rentan dia dipengaruhi oleh sesuatu yang eksternal gitu ya. Jadi kalau nilai Xi M atau suseptibilitas itu kecil, berarti dia susah dipengaruhi oleh medan magnet dari luar. Tapi kalau suseptibilitasnya itu besar, berarti dia sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet eksternal gitu ya. Nah, ini adalah secara kita analisa dia secara rumusan kita tadi. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan bahan paramagnetik itu dia nilai suseptibilitasnya kecil? Karena untuk bahan paramagnetik itu ternyata dia itu interaksi antara momen magnetnya itu kecil. Jadi interaksi antara antar momen magnetnya bahkan sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, ini yang pertama. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya punya suatu material yang dia itu momen magnetnya itu acak di dalam material tersebut sehingga dia tidak memiliki sifat kemagnetan secara total. Ketika dikenai medan magnet eksternal, misalnya dikenai medan magnet eksternal ke arah sana, memang ada yang kemudian terputar gitu. Momen magnetnya ada yang terputar. Misalnya yang ini terus berputar ke arah sini menjadi searah gitu ya. Dia berputar kayak gitu. Cuman dia sendiri itu sangat susah untuk mempengaruhi momen-momen magnet yang lain untuk ikut berputar menuju ke arah yang sama gitu dengan medan magnet eksternalnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa suseptibilitasnya kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab yang lain itu adalah bahan paramagnetik itu sangat istilahnya apa ya, sensitif terhadap temperatur. Bahan paramagnetik sensitif terhadap temperatur tinggi gitu ya. Sangat sensitif terhadap temperatur tinggi. Nah, hubungannya apa? Temperatur tinggi itu kan menyebabkan atom-atomnya itu bergerak secara acak ya. Nah, gerakan acak itu menyebabkan medan magnet eksternal itu sulit untuk berusaha untuk menyearahkan momen magnet yang ada di material tadi itu supaya searah dengan magnet eksternal, ya kan? Ya karena kenapa? Momen magnet itu kan sebenarnya ya atom-atom itu tadi kan, atom-atom yang memiliki elektron yang mengitarinya itu, loop kecil dari si elektron ketika mengitari inti atom itu adalah momen magnetnya. Jadi karena dia temperatur tinggi, getaran di dalam molekul-molekul dari penyusun si material tadi itu kuat getarannya sehingga dia susah untuk disearahkan oleh medan magnet eksternal gitu ya. Jadi dia bisa disejajarkan dengan tingkat penyejajaran yang tinggi kalau temperaturnya
kecilkan. Jadi ketika dia dingin, material itu didinginkan, maka dia akan lebih mudah dimagnetisasi daripada ketika temperaturnya tinggi. Temperaturnya tinggi itu sekitar seberapa? Jadi temperatur ruangan pun itu untuk bahan paramagnetik itu sudah dianggap sangat tinggi, gitu ya. Hal ini bisa ditambahkan dari grafik ketika orang menggrafikkan bahan paramagnetik ini, itu kita akan menjumpai grafik magnetisasi yang bentuknya nanti seperti ini. Jadi ini misalnya saya mau grafikkan gitu ya. Jadi ini misalnya adalah medan eksternal gitu, besarnya medan eksternal, dan di sini adalah kurva magnetisasi. Kemudian misalnya di sini adalah titik di mana terjadi magnetisasi yang tersaturasi ya. Jadi kalau di titik ini tuh berarti intinya tuh seluruh momen magnet yang di dalam medan eksternal itu sudah tersaturasi. Nah, sekarang di sini tuh akan jadi kayak semacam batas asimptotik gitu ya, batas mendatar asimptotik gitu. Nah, ternyata kurva dari magnetisasi terhadap medan magnet eksternal itu kayak gini dia bentuk kurvanya. Nah, gitu, mendekati magnetisasi saturasi. Nah, di sini untuk kira-kira daerah ini ya, kira-kira daerah ini kan daerah di mana medan eksternal itu belum terlalu tinggi ya, belum terlalu besar. Nah, sekarang kita ternyata untuk di medan, ketika medan eksternalnya itu tidak terlalu besar, di sini kita bisa dekati kurvanya itu dengan garis lurus. Kurvanya kita bisa dekati dengan garis lurus. Kalau kita gambarkan garis lurusnya itu jadi kayak gini dia. Nah, ini bisa didekati dengan garis lurus, kan berhimpitan ya sebelum dia mulai melengkung. Nah, garis lurusnya itu dikenal dengan nama hukum Curie. Ini dikenal dengan nama, kita pakai warna hijau ini, hukum Curie. Dari Pierre Curie ya, bukan dari Marie Curie, tapi dari suaminya, hukum Curie. Jadi hukum Curie itu kayak gimana? Hukum Curie itu bahwasanya dia menyatakan persamaan garis lurusnya itu diberikan sebagai magnetisasi untuk garis lurusnya. Kan berarti magnetisasinya dalam bentuk garis lurus itu dalam rumusan 1/3 dikali momen magnet dikali magnetisasi tersaturasi, besarnya magnetisasi tersaturasi dibagi dengan KT. Nah, di sini ada temperatur, di sini baru B eksternal. Nah, kalau ini dijadikan kurva, ini kan semacam jadi sumbu Y, ini jadi semacam sumbu X gitu ya. Berarti kan di sini yang tengah ini adalah apa? Gradiennya ya. Gradien dari atau kemiringan. Gradien dari si kurva garis lurus tadi ya. Oke, ini sumbu X. Nah, sekarang kita coba lihat berdasarkan kurva ini, apa yang terjadi kalau temperaturnya kita naikkan atau kita turunkan ya. Kalau temperaturnya kita turunkan ya, maka pembaginya ini kan jadi kecil. Atau temperaturnya kita naikkan dulu. Jadi T yang ada di sini, T yang di gradien ini, temperaturnya kita naikkan ya. Misalnya kasus di mana T besar gitu ya. T besar, maka dia akibatnya adalah apa? Maka gradien akan kecil. Ya, kalau gradiennya kecil, maka saya akan punya dia itu semakin kayak didorong ke sini kan, gradien dia semakin rebah gitu ya. Semakin rebah gitu. Ya, jadi semakin rebahan. Atau kita gambar pakai titik-titik aja. Jadi dia, nah ini kan berarti untuk yang garis putus-putus ini adalah gradien yang semakin rendah. Nah, kita bayangkan sebenarnya garis merah itu yang di awal, yang gradien awal itu, yang dihukum Curie awal itu kita tekan. Jadi kayak semacam menekan sesuatu yang elastis. Jadi kurvanya yang biru itu sesuatu yang elastis. Jadi dia akan tertekan nih. Tertekan kita akan gambarkan dengan warna ungu misalnya. Jadi karena dia semakin ditekan ke sini,
maka dia kan jadi semakin datar gini ya. Nah, itu apa? Menyebabkan apa? Menyebabkan dia butuh B eksternal yang semakin tinggi untuk mencapai nilai magnetisasi kan. Jadi untuk mendekati garis magnetisasi ini, dia B eksternalnya juga harus tinggi. Jadi dia B eksternalnya malah harus di daerah yang sini, ya kan? Magnetisasinya harus di daerah yang ini, gitu. Karena dia B eksternalnya harus di daerah yang itu, karena dia menjadi semakin landai. Jadi kesimpulannya, kalau di sini dia T-nya besar, kemudian gradien kecil, yang artinya apa? Magnetisasi semakin susah. Magnetisasi saturasi butuh B eksternal yang besar gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau, jadi ini kesimpulan yang lumayan ya. Oke. Jadi kemudian gimana kalau T-nya saya kecilin? T kecil. Kalau T saya kecilkan, maka gradiennya akan semakin besar. Kalau gradien semakin besar itu semacam ini didorong ke sini ya, dia semakin tegak gitu. Jadi ini saya gambar ke sinilah. Soalnya ini, jadi ini didorong ke sini. Nah, apa yang terjadi dengan kurvanya? Kurvanya itu kalau kita anggap seolah-olah sesuatu yang elastis, ngikut ditekan-tekan sama si gradien tadi, maka kurvanya itu akan jadi kayak gini sekarang. Dia semakin jadi apa? Dia mencapai saturasinya itu jadi pada B eksternal yang lebih kecil ya. B eksternal yang lebih kecil. Jadi ketika gradiennya besar maka MS untuk mencapai magnetisasi yang tersaturasi butuh B eksternal yang lebih kecil. Nah, itu kesimpulannya. Jadi ketika temperaturnya untuk bahan paramagnetik ya, ketika temperaturnya itu tinggi, dari suatu material itu tinggi, maka saya butuh medan magnet eksternal yang sangat kuat, yang besar untuk bisa mencapai magnetisasi tersaturasi, yaitu seluruh momen magnetnya sudah disejajarkan ke arah B eksternal ya. Kalau temperaturnya dikecilkan, maka akan sangat mudah, akan jadi lebih mudah saya menyejajarkan seluruh momen magnet saya. Artinya magnetisasi tersaturasi itu bisa tercapai dengan medan magnet eksternal yang relatif kecil. Nah, nilai umumnya untuk bahan paramagnetik T kecil itu berapa? Ternyata ini sudah banyak dilakukan eksperimen. Jadi ukuran T kecilnya ini ya, T kecilnya ini sekitar beberapa Kelvin. Ya, temperaturnya beberapa Kelvin. Itu beberapa Kelvin itu adalah temperatur yang sangat dingin ya sebenarnya. Jadi beberapa Kelvin itu kan kalau 0 Kelvin itu adalah minus 273 derajat Celcius, berarti kan sekitar minus 260-an sampai minus 270-an derajat Celcius. Nah, itu adalah temperatur yang sangat rendah. Jadi upaya untuk mendinginkan suatu material sampai ke temperatur itu tuh sangat sulit, jadi tidak mudah. Jadi itulah sifat bahan paramagnetiknya. Nah, kemudian kita akan bahas berikutnya adalah bahan yang sifatnya ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik ini ciri khasnya adalah suseptibilitasnya itu positif dan dia sangat besar. Nah, sifat ini kalau kita lihat dari rumusan untuk B yang ada di dalam suatu material yang dipengaruhi oleh medan magnet luar, itu kan B sama dengan B eksternal 1 plus suseptibilitas magnetik gitu ya. Nah, ketika suseptibilitas magnetiknya itu sangat besar, jauh lebih besar dari 1, ordernya bisa ribuan atau ratusan ribu, itu kan berarti medan magnet yang ada di dalam material itu sangat diperkuat
hanya karena suatu medan eksternal yang mungkin tidak terlalu besar, yang mengakibatkan bahwasanya medan magnet yang ada di dalam material itu menjadi sangat besar, ya, menjadi sangat besar. Nah, sekarang apa kira-kira fenomena yang menyebabkan suseptibilitas yang sangat besar di bahan ferromagnetik ini? Jadi kalau kita gambarkan suatu material magnet, kalau di paramagnetik kan tadi saya gambar acak ya, acak di apa namanya, momen magnetiknya itu saya gambar acak. Ternyata kalau misalnya untuk bahan yang ferromagnetik itu nggak kayak gitu. Jadi misalkan, nah dia itu terbagi menjadi sesuatu yang namanya domain itu. Domain itu apa? Domain itu semacam, kalau di bahasa Inggris itu kan kerajaan ini domainnya ini. Jadi domain itu semacam daerah kekuasaan gitu. Jadi ada daerah-daerah kekuasaan momen-momen magnet gitu. Yang di dalam satu daerah kekuasaan itu dia memiliki momen magnet yang searah semua. Jadi misalkan di domain yang ini, maka semuanya momen magnetnya adalah ke arah, misalnya ke arah atas ini. Untuk di domain yang berbeda, maka arah momen magnetiknya itu berbeda, tapi untuk satu domain semuanya sama. Jadi misalnya ini gini. Kemudian misalnya yang satu gini. Oke, misalnya yang ini terus kemana ya? Ke bawah gitu misalnya. Salah satu material yang sifatnya ferromagnetik, mungkin Anda bisa tebak dari namanya, ada ferro. Itu kan besi berarti, ya. Ferrum itu kan nama Latin dari besi. Jadi misalkan ini gini. Nah, Anda lihat kan besi kalau nggak diperlakukan apapun kan ya dia besi aja, sifat magnetiknya nggak kelihatan. Tapi kalau Anda tempelkan ke magnet permanen, terus Anda lepaskan kan dia masih membawa sifat magnet itu ya. Nah, besi itu kalau dilihat secara mikroskopik dia terpecah menjadi domain-domain magnetik seperti yang baru digambarkan ini. Nah, domain-domain magnetik ini ketika dikenai medan eksternal luar, mereka itu sangat mudah untuk disejajarkan karena interaksi antar domainnya itu sangat besar, ya. Jadi satu domain ketika dia sudah tersearahkan dengan medan magnet eksternal itu akan mempengaruhi domain-domain magnetik yang lain gitu ya. Nah, ketika ini udah dikenakan B eksternal, maka dia itu akan, nah saya copy paste dulu aja deh. Nggak usah, kita gambar baru aja. Dia semuanya akan menjadi terarahkan ke arah medan magnet eksternal tadi. Jadi semuanya akan menjadi ke sana. Dia lebih mudah ya, cenderung lebih mudah. B-nya itu nggak perlu terlalu besar untuk mencapai masa magnetisasi tersaturasinya ya. Jadi semuanya udah kayak gini. Ini saya gambar ini gini aja besar-besar biar cepat gambarnya. Ya, jadi ketika dikenakan oleh medan magnet eksternal yang kayak sampingnya itu, dia itu cenderung tidak membutuhkan medan magnet eksternal yang terlalu besar untuk mencapai magnetisasi tersaturasi, gitu ya. Jadi dia cenderung lebih mudah. Itu karena interaksi antar domainnya itu kuat. Jadi ketika satu domain udah dimagnetisasi, maka dia akan kuat mempengaruhi domain-domain yang lain, sehingga semuanya sekarang searah menjadi satu domain gitu, satu domain yang besar, yaitu sesuai dengan arah medan magnet eksternal. Nah, sekarang kita lihat di sini kita akan definisikan sesuatu yang namanya permeabilitas bahan. Sekarang kita bayangkan di sini saya punya sebatang bahan ferromagnet gitu. Besi bisa atau apapun itu yang sifatnya ferromagnetik, bisa nikel kalau nggak salah, nikel ya nggak ya. Mari kita lihat tadi ya betul ya, di sini bahan ferromagnetik yang nilainya 600-200 ribu itu ada nikel dan besi. Oke, kemudian
Ya, di sini misalnya entah itu sebongkah, misalnya kita anggap ini besi gitu. Kemudian besi ini kita liliti dengan lilitan kumparan gitu ya. Jadi kita liliti dengan kumparan. Jadi misalnya ini dililiti dengan kumparan gitu. Dililiti dengan kabel yang dialiri arus listrik. Nah, misalkan dari sini memunculkan medan magnet ke arah sini. Nah, ini misalkan memunculkan medan magnet ke arah sini. Jadi sekarang dari sini kita asumsikan kan berarti medan magnet di dalam kumparan itu kita idealisasi sehingga kita anggap semuanya homogen gitu. Jadi tentu di ujung-ujungnya tidak homogen, atau bisa saja kumparannya ini saya perpanjang, saya panjangin sehingga besinya itu cuman kecil di dalam gitu ya. Atau ini masih dilanjutkan ke sono dan ini dilanjutkan ke sini gitu ya. Sehingga kecenderungannya yang terkena medan magnet di logam tadi, besi tadi itu adalah medan magnet yang homogen karena dia ada di tengah-tengah dan ujungnya misalnya jauh gitu ya. Sehingga saya tahu bahwasanya medan magnet eksternalnya, besarnya medan magnet eksternal, besarnya saja itu adalah mu 0 dikali N kali I gitu ya. Dengan N itu rapat lilitan, I itu adalah arus yang melalui kumparan, mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Nah, dari sini saya akan tahu bahwasanya besarnya medan magnet di dalam si besi tadi itu adalah besarnya B eksternal, ya kan, besarnya B eksternal dikalikan 1 plus suseptibilitas magnetik dari material tersebut. Nah, di sini bisa saya tuliskan B eksternalnya itu sebagai mu 0 kali N kali I dikali 1 plus suseptibilitas magnet, atau bisa saya tulis sebagai B-nya itu sebagai mu dikali N dikali I. Dengan mu itu didefinisikan sebagai mu 0 dikali 1 plus ini suseptibilitas magnetik. Nah, sekarang mu itu apa? Mu ini yang kita kenal dengan nama permeabilitas bahan. Ini sifat dari bahan. Suseptibilitas juga sifat dari bahan juga. Nah, sekarang kita lihat karena apa tadi ini suseptibilitas tadi jauh lebih besar daripada 1, yang ordernya itu bisa sampai 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 6 bahkan, atau 5 gitu ya. Maka kita bisa lihat bahwasanya mu itu jauh lebih besar daripada mu 0 ya. Kesimpulannya untuk bahan ferromagnetik, permeabilitas bahan itu jauh lebih besar daripada permeabilitas ruang hampa gitu ya nilainya. Sedangkan untuk bahan, sebenarnya permeabilitas bahan itu bisa didefinisikan juga untuk bahan paramagnetik. Cuman untuk bahan paramagnetik kan, untuk bahan paramagnetik atau untuk material paramagnetik, nilai psi M ini kan hanya sekitar 0, hampir 0 gitu ya. Karena dia cuman misalnya 10 pangkat minus 7 gitu kan, berarti hampir 0. Artinya apa? Nilai mu dengan mu 0 itu hampir sama. Jadi untuk bahan paramagnetik, permeabilitas bahannya itu hampir sama persis bahkan ya, hampir sama persis dengan permeabilitas ruang hampanya. Jadi itu yang membedakan. Nah, di sini kita bisa lihat, kita akan ambil kesimpulan, berangkat dari kesimpulan yang ini ya, untuk membahas satu sifat lagi dari bahan ferromagnetik yang akan bisa kita lihat dari sesuatu yang dinamakan kurva histeresis ya. Kurva histeresis dari bahan ferromagnetik.
Tuh. Kurva histeresis itu kayak apa? Jadi ini saya akan gambar misalkan gini. Nah, misalnya di sini adalah B eksternal gitu. Besarnya B eksternal dan di sini adalah besarnya magnetisasi dari suatu bahan. Kurva histeresis untuk bahan ferromagnetik itu bentuknya sangat khas. Dia itu bentuknya jadi misalkan bentuknya kayak gini nih. Nah, ini adalah tipikal bentuk kurva, ya kurang simetris sih, tapi sebenarnya dia harusnya agak simetris. Nah, kayak gini. Ini adalah tipikal bentuk kurva histeresis. Jadi misalkan saya berangkat dari suatu bahan ya yang tidak dikenai medan eksternal, jadi dia berangkat dari titik nol. Ketika bahan tersebut medan eksternalnya saya kasih medan eksternal yang arahnya ke kanan, maka dia akan mulai termagnetisasi dengan kurva yang ini ya. Dia menuju ke suatu titik di mana di sini adalah misalnya di sini adalah magnetisasi yang tersaturasi gitu ya. Kemudian gimana ketika medan eksternalnya tadi masih ke arah kanan tapi besar medan eksternalnya dikurangi, maka dia mulai akan bergerak ke arah kiri sampai ke titik ini ya, sampai ke titik ini, di mana titik itu adalah titik di mana medan eksternalnya itu udah jadi nol ya. Jadi medan eksternalnya ini kan udah di garis ini berarti di titik nol ya. Nah, artinya apa? Ketika B eksternalnya itu udah di titik nol, di sini kita sebut dia itu ternyata di sini kita kasih BR itu ada B residu, artinya magnetisasinya di dalam material tadi tidak nol. Jadi walaupun misalnya satu material itu material ferromagnetik itu saya kenakan, pertama saya kenakan medan magnet eksternal, kemudian pelan-pelan saya nolkan, nggak harus pelan-pelan tapi secara bertahap saya nolkan B eksternalnya, ternyata si material ferromagnetik tadi masih termagnetisasi. Artinya apa? Dia masih jadi magnet ya. Masih jadi magnet. Makanya di situ ada BR, B residu. Jadi masih ada residual medan magnet di dalam si material tadi. Ternyata walaupun setelah dihilangkan medan magnet eksternal, dia tidak jadi nol. Dia tetap jadi magnet gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau dari medan magnet yang udah termagnetisasi tadi, B residu itu kita kenakan medan magnet ke arah kiri supaya untuk menghilangkan magnetisasi yang arahnya kanan. Tentu magnetisasi arahnya harus sama dengan magnetisasi yang awal ya. Jadi ini tadi arah B eksternal awal, yang artinya arah magnetisasinya juga sama dengan ini, arah magnetisasi awal kan gitu. Nah, kalau saya ke kiri kan, kemudian saya arahkan ke kiri B eksternalnya, seperti yang di sini, B eksternal ke kiri ini, maka kan dia melawan arah magnetisasi tadi. Jadi pelan-pelan, ya bukan pelan-pelan, secara smooth dia akan sampai kepada titik akhirnya di mana magnetisasinya akan menjadi nol. Jadi dia udah tidak berubah jadi magnet lagi. Jadi ketika kutubnya dibalik, kutub utara selatan, tadinya misalnya dia dimagnetkan dengan kutub utara selatan, kemudian dibalik dimagnetkan dengan kutub selatan utara gitu kan, berarti lama-lama dia yang tadinya udah terarahkan ke utara selatan mengecil sampai jadi nol. Nah, itu kalau dilanjutkan lagi maka magnetisasinya akan jadi ke titik ini. Magnetisasinya itu akan jadi ke arah negatif ya. Magnetisasinya sama ke arah ini juga. Jadi kalau ini adalah B eksternal, maka magnetisasinya itu arahnya ke sini juga, ngikut dia. Ini adalah arah magnetisasinya. Nah, kalau dia sudah di titik yang paling bawah itu sudah tersaturasi juga, di sini adalah magnetisasi tersaturasi tapi dalam arah yang sebaliknya. Kemudian gimana kalau saya balik lagi ke arah kanan lagi? Dari sini saya balik dikenai medan eksternal ke arah kanan lagi, sehingga dia akan menuju ke sebelah kanan ya, sampai di mana
Jadi mulai dari kiri-kirinya dikecilin, sorry, ini lebih tepatnya masih ke kiri, tapi ke kirinya dikecilin ya, medan eksternalnya dikecilin atau kearahkan kanan sampai dia itu mengecil magnetisasinya, sehingga dia sampai ke titik di mana B eksternalnya itu akhirnya 0. Ternyata ketika B eksternalnya 0, dia masih termagnetisasi. Cuman magnetisasinya kalau yang tadi itu B residunya yang di atas itu adalah arahnya ke kanan, sekarang B residu yang di bawah itu arah magnetisasinya ke kiri. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, B eksternalnya ke arah kanan, dia sampai kembali ke masa magnetisasi tersaturasi. Jadi sampai ke sini dulu, terus akhirnya kembali ke magnetisasi saturasi. Jadi kesimpulannya adalah kurva histerisis ini yang menggambarkan sifat kenapa bahan ferromagnetik itu setelah kita sentuhkan dengan magnet atau kita dekatkan dengan magnet supaya dia termagnetisasi, terus kemudian magnetnya kita jauhkan, bahan material ferromagnetik tadi udah berubah jadi magnet. Karena ketika B eksternalnya dinolkan, magnetisasinya itu masih ada, yaitu B residu. Nah, B residu yang atas atau bawah itu hanya tergantung arah dari magnetisasinya, entah selatan utara atau utara selatan, kanan kiri atau kiri kanan, gitu aja. Nah, ini adalah sifat dari bahan ferromagnetik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas tentang bahan yang memiliki sifat diamagnetisme. Oke. Nah, diamagnetisme ini dia tampil sangat mencolok. Dia itu asal usulnya dari hukum Lenz ya. Jadi berasal dari hukum Lenz. Hukum Lenz itu adalah tanda yang di hukum Faraday itu ya. Berasal dari hukum Lenz, prinsipnya berasal dari hukum Lenz. Prinsipnya. Jadi ada medan magnet induksi. Kemudian dia itu merupakan sifat dari semua material. Sifat dari semua jenis material. Karena semua jenis material itu nanti kita akan lihat mereka memiliki sifat diamagnetisme. Nah, dia menjadi sifat satu-satunya dari material ketika material tersebut yang tersusun dari atom dengan elektron valensi yang komplit, ya, tertutup gitu. Jadi dia sifat satu-satunya, tentu sifat kemagnetan ya, sifat kemagnetan bahan satu-satunya dari material jika atom-atom penyusun material tersebut elektron valensinya komplit, artinya penuh, kulit terluarnya penuh. Kalau di kimia itu kan ada ya elektron terluar atau elektron valensinya komplit atau penuh itu. Nah, hubungannya apa? Elektron valensi yang penuh tadi itu ketika seluruh elektron itu memenuhi kulit-kulitnya, SPDF dan lain sebagainya itu full gitu ya. Kan itu ada di di tabel periodik unsur, Anda bisa lihat daerah-daerah yang di tabel itu yang memiliki kulit yang penuh di luar ya. Ada yang elektron valensinya nggak komplit, ada 1-2 gitu yang tidak komplit, ada juga yang benar-benar full gitu, atomnya itu seluruh elektronnya itu full gitu. Nah, itu material-material yang semacam itu tuh satu-satunya sifat kemagnetannya adalah kemagnetan diamagnet ya. Jadi hubungannya apa? Hubungannya adalah ketika elektron valensi itu full, itu ketika elektron valensi penuh, maka
momentum sudut total elektron adalah 0 atau L-nya 0, yang artinya apa? Momen magnetnya juga 0. Tuh. Karena kita udah lihat tadi relasi antara momen magnet dengan momentum sudut ya. Jadi momentum sudutnya kan berpasangan tuh ya, berpasangan, tapi mereka tidak bisa memiliki bilangan kuantum yang sama kan ya. Jadi untuk aturan Pauli itu, jadi ketika full itu pasti semuanya berlawanan gitu ya. Jadi dia momentum sudutnya 0. Nah, kemudian sekarang jadi ini hanya berlaku untuk sifat satu-satunya, tapi sebenarnya seluruh material itu memiliki sifat kemagnetan bahan. Karena hubungannya itu kayak gini. Jadi ketika sebuah atom itu elektronnya sedang bergerak mengitari orbitnya, di sini orbit kita mudahkan gitu. Itu kan ada arus berarti, dan ini adalah momen magnetik kan gitu ya. Ketika ada perubahan medan eksternal, jadi misalnya yang tadinya nggak ada medan eksternal, terus tiba-tiba ada medan eksternal yang arahnya masuk gitu. Nah, ini kan artinya apa? Artinya atau ini kita key dulu aja, nanti nggak apa-apa lah, langsung aja ya. Muatannya negatif. Ketika ada yang masuk, itu kan kalau menurut hukum Faraday itu dia akan membangkitkan arus, ya loop ini akan membangkitkan arus ya, dalam artian ini nanti tanda kutip arusnya, sedemikian rupa sehingga untuk mencegah terjadinya perubahan flux tersebut. Jadi nanti elektronnya itu akan bergerak sedemikian rupa akan menghasilkan titik-titik yang jumlahnya sama untuk mengcancel tiba-tiba ada titik ini kan berarti artinya apa? Titik ini kan artinya medan magnetnya menembus keluar menuju yang lihat. Kalau tanda silang itu kan menembus masuk ke dalam. Nah, titik-titiknya ini di sedemikian rupa sehingga dia itu tidak terjadi perubahan tadi, tidak seolah-olah tidak ada medan magnet yang menembus. Jadi counterpartnya gitu. Nah, sekarang kalau menurut aturan tangan kanan, kalau dia itu dia itu arusnya positif, misalkan di sini bukan arusnya positif. Misalkan ini kalau muatannya positif, Q positif gitu ya, bukan elektron. Itu kan kalau dia bergerak ke arah yang seperti ditunjukkan, kecepatannya ke sana, itu kan akan membangkitkan medan magnet yang di tengah-tengah itu arahnya adalah titik juga ya. Arahnya adalah titik juga. Jadi kalau saya punya ini, saya gambar ulang deh di sini. Saya gambar ulang di sini. Kalau saya punya kayak gini, sedangkan Q-nya itu positif gitu, Q-nya positif dan dia punya kecepatan ke sini, maka medan magnet yang dibangkitkan itu kayak apa? Medan magnet yang dibangkitkan itu kan titik yang di tengah ya. Dia akan menembus keluar gini ya. Tapi ingat di sini elektron itu adalah elektron kalau dia muatannya positif gini. Kalau muatannya negatif kan sebaliknya, yang terbangkitkan itu malah justru yang masuk ke dalam. Ini yang masuk ke dalam. Berarti kalau misalnya di sini elektron, karena muatannya itu minus, maka justru yang dibangkitkan itu adalah gini. Ya. Nah, sekarang kasus kita kan di sini, adalah elektron ya. Nah, sekarang
kalau dia ingin membangkitkan muatannya yang keluar, tentu dia harus punya kecepatannya itu dibalik. Kecepatannya kan harus ke sana kan, justru V-nya harus ke sana. Tapi sekarang kita asumsikan bahwasanya V-nya itu tidak bisa benar-benar dibalik. Jadi ukuran atomnya itu tetap sama, elektronnya jelas tidak bisa berubah muatan jadi positif, maka satu-satunya cara adalah akhirnya penjumlahan kedua buah vektor kecepatan ini yang bisa jadi adalah dia memperlambat, ya. Jadi hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah dia akan melambat, yang tadinya di sini adalah vektor elektron, jadinya sekarang kecepatannya kecil aja. Kalau misalnya tadi kecepatannya besar gitu ya, kecepatannya besar gitu. Nah, untuk mencegah terjadinya ini tadi, tiba-tiba ada yang medan magnet yang masuk tadi, dia kecepatannya jadi melambat. Kecepatannya melambat itu kan terjadi perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu yang udah cukup untuk menghasilkan medan magnet yang induksi, yang melawan perubahan perubahan dari flux magnet di dalam loop tersebut, ya. Jadi yang hijau ini adalah B eksternal. B eksternal, ya, ini hijau ini adalah B eksternal. Nah, yang terjadi itu apa? Dia akan membangkitkan medan magnet yang justru melawan medan eksternal, yang justru mengurangi medan eksternal tersebut, ya. Mengurangi, karena dengan melambatnya tadi itu seolah-olah kita juga udah menambahkan di sini ada medan magnet tandingan karena hukum Faraday atau hukum Lenz. Hukum Lenz itu yang menyatakan arahnya tadi, sehingga saya punya yang ungu ini tadi. Ini kan akibat dari hukum Lenz, harus ada kecepatan yang sebaliknya. Sehingga dia menyebabkan atau bahkan bisa berbalik arah, ya, bisa berbalik arah ke sini V-nya, ya. Sedemikian rupa sehingga dia akan menyebabkan munculnya medan yang titik-titik merah itu untuk melawan medan yang silang yang masuk tadi. Yang ini merupakan B induksi, ya. Medan magnet yang terinduksi di dalam loop tadi untuk melawan perubahan magnet eksternal, perubahan flux dari magnet eksternal. Nah, kita lihat B induksinya melawan. Nah, ini adalah sifat diamagnetik tadi. Yang B induksi yang melawan tadi itu digambarkan dengan nilai suseptibilitas magnetik yang sangat kecil. Ini memang nilainya sangat kecil, tapi negatif, ya. Suseptibilitasnya itu adalah negatif dan sangat kecil. Efeknya itu memang sangat kecil aja dia. Nah, karena ini adalah sifat dari memang atom, kita nggak membahas ini apakah bahannya paramagnetik, diamagnetik, atau ferromagnetik, atau yang hanya diamagnetik. Tapi ini memang sifat dari loop kan, ya. Kalau misalnya dari loop itu sesuatu fluxnya itu tiba-tiba ada perubahan terhadap waktu, maka akan muncul medan magnet induksi yang melawan, ya. Jadi ini adalah sifat dari semua material, karena semua material tersusun dari atom. Cuman karena X-nya itu efeknya lain itu apa? Medan magnet eksternal itu juga bisa memutar loop ini untuk sampai menyejajarkan momen magnetnya itu searah dengan magnet eksternal. Kalau dia itu momentum sudutnya itu 0, maka kalau dia bisa diputar, ya, kalau misalnya L itu tidak 0, kalau elektron valensi itu ada, kalau ada elektron valensi tidak berpasangan, elektron valensi tidak berpasangan, B eksternal juga akan memutar momen magnet. Juga akan memutar momen magnet. Nah, misalkan di sini jadi efeknya dua. Nah,
pemutaran momen magnet ini kalau dia secara kuat itu jadi bahan ferromagnet. Kalau dia lemah, dia jadi paramagnet. Kalau ada momen magnet ya kan. Kalau momen magnetnya 0 gimana? Nah, kalau momen magnetnya 0, maka satu-satunya sifat kemagnetan yang muncul itu hanya dari B induksi ini aja. Ya. Hanya dari B induksi saja. B induksi itu karena momen ini saja. Tapi yang lain itu juga termasuk, ini kan kalau ada kata juga ya. Berarti sebenarnya efek ini juga terjadi. Efek di mana dia munculnya medan magnet induksi itu juga terjadi, tapi dia sangat kecil karena nilainya itu sangat kecil. Maka dia kalah sama efek pemutaran momen magnet tadi ya. Oke. Nah, kecilnya seberapa itu bisa dilihat di tabel yang awal tadi ya. Tabel yang awal tadi itu bahkan dia sangat kecil sekali. Bahan-bahan diamagnetik itu yang kuning itu ya. 10⁻10, 10⁻8, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻5, 10⁻4. Jadi relatif sangat kecil gitu ya. Jadi sifat diamagnetisme ini memang sangat kecil dibandingkan sifat paramagnetisme dengan ferromagnetisme, apalagi ferromagnetisme dia sangat kuat. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi diamagnetisme itu sebenarnya sifat dari semua bahan. Cuman ketika dia elektron valensinya itu penuh, untuk material-material dengan elektron valensi yang penuh, sehingga momentum sudutnya 0, yang mengakibatkan momen magnetiknya juga 0, maka satu-satunya sifat yang muncul itu hanya sifat diamagnetik. Karena dia tidak bisa memiliki sifat ferromagnetik dan paramagnetik. Karena sifat ferromagnetik dan paramagnetik itu syaratnya adalah momen magnetnya nggak 0 gitu ya. Dia elektron valensinya ada yang tidak berpasangan gitu ya. Sehingga bisa diputar oleh medan magnet eksternal. Tapi ketika momen magnetnya 0, maka medan magnet eksternal itu tidak bisa memutar si momen magnet, maka efek ferromagnet dan paramagnet jadi nggak ada. Satu-satunya yang tersisa hanya efek diamagnetik. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah tentang sifat kemagnetan bahan. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.